Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ruri Channel. Oke, terima kasih sahabat properti. Saya mau sharing tentang kafling produktif ya. Ini sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Huda yang ada di Pekalongan menanyakan, Pak, saya punya lahan sekitar 250 meter. Itu kira-kira kalau dimaksimalkan untuk kafling produktif, kira-kira yang cocok apa? Ya, seperti video saya sebelumnya, saya sudah mengupload tentang pisang Cavendish ya. Pisang Cavendish ini bagaimana nilai ekonomisnya, kemudian bagaimana mudahnya perawatan dan penjualan itu. Hari ini saya mau kasih penjelasan tentang bagaimana menanam pisang Cavendish, berikut harganya, berikut apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kriteria lahan di atas 250 meter tersebut. Oke, jangan kemana-mana, silahkan tonton terus video ini dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lampu notifikasi dan bagikan. Yuk kita ikuti video saya. Ya, terima kasih sahabat properti sudah mengikuti video ini. Ya, siang ini lumayan panas ya, cerah, matahari lumayan teriknya. Nah, makanya ini tim penanam pohon pakai aksesoris yang safety ya, pakai topi, pakai penutup kepala juga ya. Ini lokasi penanaman ada di belakang rumah. Ini jumlah luasnya sekitar 250 meter persegi ya. Untuk menanam di atas lahan 250 meter persegi ini kurang lebih dibutuhkan bibit sekitar 30 batang ya. Jadi 30 batang ini cukup untuk menampung lahan 250 meter persegi. Oke. Lalu berapa jarak tanamnya? Ini jarak tanamnya dari satu pohon ke pohon yang lain kurang lebih 2 meter sampai 2,5 meter. Bentangnya ke kanan ke kiri kurang lebih sama seperti itu ya. Ini pisang ini yang ditanam adalah pisang jenis Cavendish ya. Pisang ini sebenarnya sebangsa atau satu rumpun dengan pisang Ambon, satu rumpun, cuman teksturnya sama rasanya itu jauh lebih menarik, jauh lebih enak juga, dan harga jualnya pun juga berbeda ya. Ini tim kami sedang menata tempat, membuka satu lubang. Oh ya, berapa lubang tanam yang harus dipatul atau yang harus dilubangi? Yang harus dilubangi dalamnya jangan terlalu dalam ya sahabat properti ya. Ini cukup 20-30 cm saja. Karena apa? Karena akar dari pohon pisang ini tidak ke bawah, tidak tunggang ke bawah, tapi berserabut ke kanan dan ke kiri ya. Jadi nanti setiap satu pohon, satu batang itu nanti serabutnya akan menyebar ke kanan dan ke kiri, dan nanti juga anakan itu juga akan tumbuh ada di kanan kiri sekitar pohon induknya itu. Oke.
ini tambak belakang rumah ya. Ini juga bibit pohon pisangnya. Oh ya, bibit pohon pisang itu ada 2 jenis ya, yang kalau di agen jual beli tanaman itu ada 2 jenis. Yang pertama itu jenis polybag seperti yang ada di tangannya ini Mas Budi. Ini jenisnya polybag, jadi ditanam tiap di polybag pakai plastik itu. Nah, ini jenis polybag. Dan yang kedua adalah jenis dongkelan. Kalau jenis dongkelan itu enggak dibungkus plastik dulu, tapi langsung dipotong dari indukannya, dipotong terus nanti baru langsung ditancap. Ini punya kelebihan masing-masing ya sahabat properti ya. Kalau jenis polybag ini walaupun penampakannya atau tampilannya itu kecil ini, tapi kalau nanti sampai umur 4 bulan, sama-sama 4 bulannya itu nanti pertumbuhannya bisa mengejar ya, bisa mengejar tingginya, besarnya sama dengan pohon yang dari dongkelan. Lalu harganya bagaimana? Harganya yang jenis polybag itu jauh lebih mahal. Seperti yang ditanam ini saya pakai yang bagus. Ini yang harga Rp15.000 per batang. Sebenarnya ada yang murah lagi, tetapi saya tidak merekomendasikan. Ini saya pakai yang bagus, itu per batang itu Rp15.000 dengan standar hasil yang sudah ditanam indukan sebelumnya itu bagus-bagus. Jadi saya lebih mantep pakai yang 15.000. Ada juga yang 10.000, ada juga yang 12.500. Mungkin bahkan ada juga yang di bawah 10.000, tapi saya lebih cocok dengan yang ini. Oke, selanjutnya setelah ditanam itu kita butuh air ya sahabat properti ya. Setiap lubang itu butuh siraman air ya. Siraman air ini sama seperti kita manusia juga butuh makan, butuh nutrisi. Nah, itu nutrisinya lewat air. Ini sahabat properti, nanti kalau misalkan sudah punya lubangannya itu jangan lupa disirami. Lalu kapan menyiraminya? Menyiraminya setiap sore hari. Yang mau ditanam ini kita lepaskan dulu plastiknya, polybagnya kita lepas, lalu nanti kita masukkan ke dalam lubang tanam. Lubang tanamnya perlu dikasih apa? Perlu dikasih tanah sama sedikit pupuk ya. Kalau pupuk ini yang kami gunakan adalah pakai pupuk sekam bakar. Ada plastiknya. Kalau kerepotan gampang, kita tinggal bakar daun-daunan aja atau rumput, kita bakar. Habis bakar itu abunya yang kita ambil. Tapi ingat ya sahabat properti ya, jangan ada plastiknya. Kalau ada plastiknya nanti bisa merusak. Seperti ini yang kita taruh ini adalah abu bekas pembakaran sampah rumput kering, kita bakar, itu abunya kita ambil, kita taruh di atasnya ya, seperti ini ya. Jadi sahabat properti itu jenis penanaman pisang Cavendish ini menggunakan sistem tanamnya lebih ke gunungan ya, ini ya. Jadi lebih mengerucut ke atas, enggak dipendem ke dalam itu enggak, tapi mengerucut, menggunung seperti ini. Ini proses penanaman kurang lebih untuk 30 batang itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ini dikerjakan oleh 2 orang tukang.
Lalu berapa biaya tukang? Ya, biaya tukang kalau harian di Pekalongan kurang lebih Rp100.000 per orang. Kalau di daerah Kalau lain nganggur ya, kok segede-gede semua. Tapi kalau untuk saya, untuk yang ini saya tidak menggunakan tenaga harian, tapi menggunakan tarian borongan. Oke ya. Demikianlah sahabat-sahabat properti kurang lebih tentang kafling produktif, properti produktif, terutama dalam hal ini adalah untuk perkebunan, untuk pekarangan yang belum buru-buru dibangun ya. Jadi dengan cukup menghabiskan uang kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta di atas lahan di atas lahan 250 meter. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.